Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi sebuah bisnis atau sebuah produk dalam rangka tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Brand kami bernama Sunfetch Athletic. Kenapa saya tertarik untuk membuat brand ini? Karena menurut data yang dihimpun dari eventlari.com dan ditampilkan oleh Goodstats di gambar di samping, peningkatan tren lari di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Bisa dilihat di gambar di kiri, dari tahun 2021 sampai tahun 2025, peningkatannya sangat signifikan dari 88 sampai 603. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah, mulai tertarik untuk melakukan atau mempraktikkan gaya hidup sehat, khususnya di olahraga lari. Nah, semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik dengan olahraga lari, membuat permintaan kebutuhan untuk menunjang olahraganya itu menjadi meningkat gitu. Keperluannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada sport watch, yang kedua mungkin sepatu lari, terus tentunya pakaian olahraga atau jersey dan celana lari, dan aksesoris pendukung seperti topi, kaos kaki, running belt, kacamata, dan lain sebagainya. Karena tren inilah saya tertarik untuk membuat suatu brand yang berhubungan dengan lari, yaitu khususnya di jersey dan celana lari serta aksesorisnya. Brand kami bernama Sunfetch Athletic, tahun berdiri 2026, dengan jenis usaha aparel dan aksesoris olahraga, khususnya jersey dan pakaian lari. Produk utama yang kami tawarkan antara lain jersey running, aksesoris lari seperti topi, kemudian bisa juga custom desain jersey, dan juga brand lifestyle olahraga. Jadi menyangkut semua kebutuhan terkait lari sebelum, pada saat lari, dan setelah lari. Target market kita adalah mulai dari pelari pemula dan menengah, kemudian komunitas lari, kemudian pecinta olahraga dan gaya hidup sehat, serta pecinta sport fashion. Jadi aparel itu sekarang tidak hanya untuk mendukung performa saja, tapi juga untuk mendukung penampilan supaya lebih percaya diri dalam berlari dan berolahraga di tempat umum. Kami telah melakukan survei kepada beberapa responden tentang apa sih pertimbangan mereka dalam memilih jersey lari. Di sini kami menyajikan 6 faktor. Yang pertama harga, brand, desain, kenyamanan bahan, berat dan kenyamanan saat dipakai lari, serta kualitas jahitan yang menunjukkan daya tahan. Kami telah mensurvei 30 orang responden dengan latar belakang yang berbeda dan hasil surveinya menunjukkan seperti tabel di atas. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi survei ini menempatkan kenyamanan bahan di posisi paling atas. Kemudian yang kedua adalah desain atau tampilan. Kemudian yang ketiga adalah berat dan kenyamanan saat dipakai lari. Kemudian pertimbangan keempat adalah harga. Pertimbangan kelima adalah kualitas jahitan dan daya tahan. Dan pertimbangan terakhir adalah brand atau merek. Ternyata masyarakat atau pecinta olahraga lari ini tidak terlalu memperhatikan brand dalam memilih jersey yang akan mereka beli atau mereka pakai. Artinya asalkan bahannya bagus, desainnya bagus, itu mereka sudah suka walaupun brand-nya mungkin brand baru ataupun brand yang belum, terkenal seperti brand-brand luar negeri, gitu. Jadi yang penting bahannya bagus, desainnya bagus. Itu adalah 2 faktor utama dalam, eee, memilih jersey lari. Hal ini memberikan peluang kepada kita, kepada kami, untuk
masuk ke dalam skena aparel lari. Karena walaupun brand baru, walaupun merek yang belum terkenal, tapi kalau bisa menghadirkan kenyamanan bahan dan desain yang bagus, maka bisa diterima oleh pecinta olahraga lari itu sendiri. Untuk itu, kami memiliki, strategi pemasaran. Yang pertama, dari sisi produk sendiri, Sunfetch Athletic menawarkan jersey lari dengan desain yang bertema sunset, bertemanya hangat, dengan material yang nyaman serta opsi custom design yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunitas atau event. Kemudian dari segi price price atau harga, strategi harga diterapkan adalah competitive pricing, yaitu menawarkan harga kompetitif dibanding brand premium, tapi tetap menjaga kualitas produk. Jadi tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Kemudian yang ketiga adalah flash atau distribusi. Kami utamanya akan menjual produk secara online melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, kemudian marketplace online, kemudian sistem pre-order untuk produk-produk tertentu, dan penjualan langsung pada event-event lari atau event-event olahraga atau CFD. Kemudian yang keempat dari segi promosi, kami akan tentunya melakukan promosi lebih gencar di media sosial ya, karena media sosial seperti kita ketahui sekarang sudah menjadi salah satu media promosi yang sangat-sangat berdampak kepada suatu brand, ya. Kemudian yang kedua, kita akan menjalin kerjasama dengan komunitas lari, kita akan pakai juga testimoni pengguna, kemudian kita akan memberikan diskon untuk event-event tertentu, misalkan tanggal kembar ataupun event tertentu, ada event running dan sebagainya. Kemudian kami juga untuk strategi promosi akan mengendorse atau melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan influencer atau, pelari yang masih mikro skalanya ya, mikro influencer. Kemudian analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Dari strength sendiri, kami memiliki desain yang unik dengan tema utama sunset, identitas brand yang kuat, serta harga yang kompetitif, dan fokus pada komunitas running, ekosistem running. Yang kedua adalah weakness, kelemahan. Brand ini masih tergolong baru, masih terbatas modalnya, dan awareness pasar itu masih belum maksimal ya. Kemudian peluang atau opportunity ya, peluang seperti yang disampaikan di awal tadi, karena tren olahraga lari sedang meningkat, maka permintaan akan kebutuhan terkait lari juga pasti akan meningkat. Kemudian threats atau ancaman, ancaman kami sebetulnya persaingan brand ya, itu sudah pasti. Kemudian perubahan tren fashion olahraga dan produk-produk yang sama seperti kami yang baru merintis dan baru hadir, itu pasti akan berdatangan. Berdasarkan analisis tersebut, kami yakin Sunfetch Athletic memiliki peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan tren olahraga lari dan memperkuat positioning sebagai brand aparel running lokal yang estetik, nyaman, dan dekat dengan komunitas lari. Kemudian dari sisi aspek teknis dan operasional, untuk proses bisnis kami sendiri, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya riset dan pengembangan produk. Nah, sebelum menentukan produk mana yang mau dijual, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, riset pasar, riset bahan, riset desain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membuat konsep desain. Pembuatan konsep desain seperti yang di awal, desain itu menjadi faktor penentu nomor 2, jadi ini lumayan penting. Jadi kami harus, mendesain desain yang bagus, desain yang unik, desain yang khas. Yang ketiga adalah pemilihan material, ini juga tidak kalah penting, bahkan mungkin paling penting ya pemilihan material ini. Kemudian produksi oleh vendor. Nah, kami
karena kami baru, kami mungkin akan melakukan sistem maklon dengan produsen atau dengan pabrik garmen yang sudah besar dan melayani produksi maklon. Kemudian yang kelima adalah quality control. Sebelum kita pasarkan, kita akan melakukan pengecekan apakah jersey yang diproduksi itu sesuai dengan standar kita. Jika sudah sesuai, maka akan dilakukan pengemasan dan distribusi. Kemudian dari segi SDM, rencananya ke depannya susunan organisasinya akan seperti ini, owner atau founder membawahi divisi produksi, marketing, dan administrasi. Banyak divisi di bawahnya. Tapi untuk saat ini saya masih merintis, jadi saya sendiri, semuanya saya lakukan sendiri. Mudah-mudahan ke depannya bisa merekrut tenaga kerja supaya bisa juga bermanfaat untuk orang sekitar. Tapi menurut saya gambarannya adalah seperti ini, divisi-divisi yang diperlukan. Terkait hukum dan legalitas, tentunya kita juga mempertimbangkan itu ya, karena walaupun awalnya usaha kecil, kami berharap ini menjadi usaha yang besar, dan ketika sudah menjadi usaha yang besar, aspek legalitas itu sangat diperlukan. Ya, aspek legalitas yang kami akan penuhi antara lain nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua sertifikat standar UMKM, terus ada juga NPWP, kalau sekarang mungkin masih gabung dengan NPWP pribadi saya. Kemudian pendaftaran hak merek supaya tidak diklaim orang lain atau bagaimana. Kemudian yang kelima, legalitas perdagangan di marketplace atau di e-commerce. Selanjutnya dari aspek keuangan, analisis keuangan, kami telah melakukan penghitungan rencana keuangan untuk memulai bisnis ini. Estimasi modal awal adalah sekitar 15 juta dengan rincian sebagai berikut. Tetapi ada beberapa item yang mungkin awalnya akan menggunakan daripada barang-barang pribadi owner atau founder itu sendiri. Seperti laptop, smartphone, kemudian peralatan packing. Nah, jadi modal awal bisa dibilang secara real kurang dari 15 juta, tapi kita buat hitungan saja 15 juta. Kemudian biaya operasional bulanan karena kita belum punya karyawan dan masih di-handle sendiri semua, jadi biaya operasional hanya terkait dengan pengeluaran-pengeluaran operasional, seperti internet, promosi digital di iklan di Instagram dan sebagainya, packing dan pengiriman, transport dan administrasi lainnya. Total adalah 1,5 juta per bulan. Kemudian dari produksi itu sendiri, komponen HPP kami perkirakan sebesar 150.000 dengan rincian kain dry fit yang sudah premium, printing, jahit, termasuk packaging dan biaya terkait lainnya. Dengan harga jual rencana awal adalah 225.000, menghasilkan laba kotor sebesar 75.000 per pieces. Kami optimis bisa menjual per bulan di angka 50. Dengan begitu pendapatan per bulan adalah 11.250.000 dan pendapatan per tahun diestimasikan 135 juta. Dengan biaya tetap 1 bulan adalah 1.500.000 dan harga jual 225.000, maka BEP
atau untuk menutup biaya tetap per bulan itu, maka kami harus melakukan penjualan sebesar 20 unit. Kalau sudah terjual 20 unit, itu biaya per bulan sudah tercover. Kemudian dari segi payback period atau kembalinya modal, kita lihat modal awal sebesar 15 juta dan laba bersih per bulan diestimasikan 2.250.000. Maka perlu waktu 6,67 bulan atau hampir 7 bulan untuk mengembalikan modal awal yang dimiliki oleh atau yang sudah dikeluarkan oleh founder itu sendiri. Dan kesimpulan dan rekomendasinya ditinjau dari berbagai aspek pasar, aspek operasional, teknis, manajemen, sumber daya manusia, hukum dan legalitas, serta aspek keuangan, dapat disimpulkan bahwa Sunfetch Athletics layak untuk dijadikan dan dikembangkan sebagai usaha di bidang aparel olahraga, khususnya running apparel. Dari aspek pasar, tren olahraga lari sedang meningkat. Pada aspek teknis dan operasional, Sunfetch Athletics memiliki model bisnis yang efisien melalui sistem produksi berbasis maklon. Kemudian dari aspek SDM, tidak perlu banyak orang, dan struktur organisasi yang sederhana memungkinkan operasional berjalan secara efektif. Kalau sudah besar, mungkin kita akan merekrut orang juga. Sementara itu, pada aspek keuangan, hasil proyeksi menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi keuntungan yang baik. Dengan estimasi rata-rata produk terjual 50 pieces dalam 1 bulan, diproyeksikan laba memperoleh laba bersih tahunan sekitar 27 juta. Mencapai titik impas atau BEP dengan menjual 20 produk per bulan, serta memiliki periode pengembalian modal sekitar 7 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki prospek finansial yang cukup baik. Kemudian untuk mewujudkan itu, kami akan melakukan strategi yang pertama memperkuat branding, yang kedua memperluas variasi produk, yang ketiga kolaborasi dengan komunitas lari, yang keempat optimalisasi digital marketing, yang kelima penguatan legalitas dan profesionalisme. Demikian presentasi kami dari Sunfetch Athletics, semoga dapat bermanfaat, semoga diberikan kelancaran dalam mewujudkan bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.